Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'mati shihah wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian insyaallah mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda kita mendapatkan keberuntungan dari Allah ketika ada panggilan Allah, semua aktivitas yang kita anggap penting ditinggalkan sejenak untuk memenuhi panggilan yang memberikan yang kita anggap penting tadi. Nah, apapun aktivitas yang kita anggap penting, semuanya atas pemberian Allah. Oleh sebab itu, pada saat ada panggilan Allah, mari kita temui sejenak panggilan itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan pesan Allah di dalam surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu artinya penjelasan. Al-Bayyinah artinya penjelasan. Dalam ayat yang kelima Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak saya perintahkan, wa ma umiru, dan tidak diperintahkan kalian, kata Allah, kita semua, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, segala sesuatu kecuali bernilai ibadah untuk diri kita. Jadi semua itu sebenarnya bisa jadi ibadah. Apapun yang kita kerjakan, baik itu sendiri, bersama-sama atau berkelompok, semua bisa jadi ibadah. Kapan dia bisa jadi ibadah? Satu,
mukhlisin lahuddin. Pekerjaan yang kita lakukan itu dilaksanakan dengan ikhlas. Di semuanya mau jadi apa kita, ya, kalau ikhlas nilai ibadah. Tuh makanya hidup di dunia ini yang pertama itu dikedepankan ikhlas dulu. Nanti materinya. Yang jelas kita dapat ibadah dulu. Kalau materi itu menyusul. Gaji, jangan dipikirkan dulu gajinya. Jadi pekerjaan yang kita lakukan itu yang kita pikirkan bagaimana bernilai ibadah dulu. Sebagai mukmin itu seperti itu. Dan kita semua adalah seorang pekerja, ya kan? Salah satu pelaksana dari tugas-tugas kita di kantor, terkhusus di kantor kita ini, hendaknya semua aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah dulu. Kalau gaji itu pasti, honor itu pasti. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan maka tidak bernilai ibadah. Mungkin saja dunianya kita dapat, tapi ibadahnya tidak dapat. Gitu. Kalau bisa kan dua-duanya dapat. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Jadi, dari rumah kita datang ke sini, bismillah, lillahi ta'ala, untuk melaksanakan tugas. Sampai di kantor kita bekerja, bismillah, sore pulang. Jadi hitungan pergi dari rumah sampai ke kantor, kembali lagi ke rumah, semua bernilai ibadah. Kalau ikhlas. Poinnya. Yang kedua, hunafa, kata Allah. Yang dilakukan itu yang baik, yang benar, yang di jalan lurus, bukan jalan yang salah. Jadi selagi kita berbuat untuk kepentingan maslahah, kebaikan masyarakat banyak, tidak memberi mudarat, bahkan persentasinya maslahah lebih banyak daripada mudarat, maka itu juga akan bernilai ibadah. Ini niat kita bekerja di sini menolong umat, menolong masyarakat. Itu akan bernilai ibadah. Selagi kita berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar, maka semua langkah kita bernilai ibadah. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah pindah jalan ke jalan yang merusak, jalan yang memberi mudarat, jalan yang akan mencelakai diri kita sendiri dan orang lain, maka tentu saja di situ tidak bernilai ibadah, melainkan bernilai dosa. Poin kedua. Poin yang ketiga, wa yuqimus shalah. Dalam bekerja itu tetap tidak melalaikan sholat. Jadi apapun pekerjaan kita, kalau waktu sholat masuk, ya sholat dulu, supaya pekerjaan itu bernilai ibadah. Tapi kalau kita bekerja, kemudian kita tinggalkan sholat, sudah pasti pekerjaan itu tidak bernilai ibadah. Kenapa? Karena fondasinya ada pada sholat. Oleh sebab itu sesibuk apapun kita, dimanapun kita berada, ketika ada panggilan sholat, berhentilah sejenak, mari kita sholat, supaya pekerjaan itu bernilai ibadah. Poin keempat, yang terakhir, apa kata Allah? Wa yu'tuz zakah. Ending dari proses pekerjaan yang kita lakukan dalam setahun itu, ya, ada nanti akhirnya adalah zakat. Jadi hasil dari pencarian yang kita cari selama ini, dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi kembali, jangan lupa zakatnya.
Supaya apa? Pekerjaan itu bernilai ibadah. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangatlah mudah bagi kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah, untuk menjadikan semua aktivitas kita, semua profesi kita menjadi amal ibadah bagi diri kita sendiri, dan tentunya akan mengalirkan syafaat kelak di yaumul qiyamah untuk kita sebagai pelakunya. Satu, syaratnya ikhlas. Yang kedua, di jalan yang benar. Yang ketiga, tetap istiqomah melaksanakan sholat. Dan yang kelima, yang keempat akhirnya adalah tetap istiqomah menunaikan zakat dari hasil apa pekerjaan kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimus shalah.